kelihatan bagus. Salam Besti, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini kita akan melanjutkan perjalanan seru kita bersama Mochi dan Chopper untuk menyelami kisah Alkitab dalam Kitab Kejadian pasal 13. Setelah kembali dari Mesir, Abram dan Lot memiliki begitu banyak ternak dan harta hingga terjadi perselisihan di antara para gembala mereka. Akhirnya, Abram memilih jalan damai dan memberikan kesempatan kepada Lot untuk memilih tanah yang ia inginkan. Namun, pilihan Lot ternyata membawa kita pada sebuah pelajaran penting. Apakah sesuatu yang terlihat indah di mata kita selalu menjadi pilihan terbaik? Yuk, kita ikuti kisah Abram dan Lot dalam Kejadian pasal 13 dan temukan bagaimana Tuhan menuntun Abram untuk tetap percaya kepadanya. Siapkan Alkitab kalian dan mari kita mulai. Kejadian pasal 13 ayat 1 sampai 18. Abram dan Lot berpisah. 1. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. 2. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak, dan emasnya. 3. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai. 4. Ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abram memanggil nama Tuhan. 5. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. 6. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. 7. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. 8. Maka berkatalah Abram kepada Lot, "Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat." 9. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. 10. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu, Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. 12. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. 13. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. 14. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan." 15. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. 16. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. 17. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. 18. Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon tarbantin di Mamre, dekat Hebron. Lalu didirikannyalah mezbah di situ bagi Tuhan. Ya, selesai juga membaca Kejadian pasal 13. Sekarang kita lihat yuk, sebenarnya apa sih yang terjadi di pasal ini? Boleh, tapi sebelum itu, aku mau istirahat dulu. Otakku sudah ikut jalan-jalan bersama Abram. Loh, kamu kan dari tadi cuma duduk. Justru itu, duduk sambil berpikir itu melelahkan. Chopper! Oke, sekarang waktunya kita masuk ke ringkasan Kejadian pasal 13. Siap. Kali ini kita belajar tentang Abram, Lot, dan pilihan yang mereka ambil.
Dan semoga kita bisa belajar memilih dengan bijaksana, bukan memilih karena kelihatan paling enak. Nah, betul. Yuk kita simak ringkasannya bersama. Jadi, apa yang terjadi di Kejadian pasal 13? Setelah keluar dari Mesir, Abram kembali ke tanah Kanaan bersama Lot. Mereka membawa banyak ternak dan harta. Karena ternaknya makin banyak, akhirnya muncul masalah. Tanah tempat mereka tinggal sudah tidak cukup untuk mereka tinggal bersama. Wah, kalau ternaknya sebanyak itu, mungkin rumputnya akan bilang, "Tolong, aku juga mau istirahat." Lalu Abram memilih untuk tidak bertengkar. Ia justru memberi Lot kesempatan memilih lebih dulu. Lot melihat daerah lembah Yordan yang sangat subur dan memilih tinggal di sana. Kelihatan memang indah dan subur, tapi ternyata dekat dengan kota Sodom yang penduduknya hidup dalam kejahatan. Setelah Lot pergi, Tuhan meneguhkan kembali janjinya kepada Abram. Tuhan menjanjikan seluruh negeri yang dapat dilihat Abram akan diberikan kepadanya dan keturunannya. Jadi Abram belajar percaya kepada Tuhan, meskipun ia tidak mengambil pilihan yang kelihatannya paling menguntungkan. Berarti jangan cuma lihat yang kelihatannya enak di depan mata ya. Nah, dari kisah Abram dan Lot tadi, kita belajar bahwa kita nggak perlu selalu berebut atau mementingkan diri sendiri. Kita bisa memilih damai dan percaya kepada Tuhan. Betul. Kalau ada masalah, jangan langsung rebutan. Apalagi rebutan tempat tidur. Itu kamu yang sering mengambil tempat tidurku. Oke, Mochi dan Chopper. Daripada kalian lanjut debat, sekarang kita tenangkan hati dulu. Siap. Mode serius. On. Ekor juga diam dulu. Hehehe. Yuk kita berdoa bersama. Mari kita tutup mata, tenangkan hati, dan bersyukur kepada Tuhan atas firman yang sudah kita baca hari ini. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami baca hari ini. Melalui kisah Abram dan Lot, kami belajar untuk tidak mementingkan diri sendiri, menjaga perdamaian, dan percaya bahwa rencana-Mu selalu baik. Tuhan, berikan kami hati yang bijaksana dalam mengambil keputusan. Tolong kami supaya tidak hanya memilih berdasarkan apa yang terlihat menarik, tetapi belajar mencari kehendak-Mu. Ajarkan kami untuk mengasihi sesama, mau berbagi, tidak mudah bertengkar, dan selalu mengandalkan-Mu dalam setiap keadaan. Kiranya firman yang kami baca hari ini terus kami ingat dan kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yeay, selesai sudah pembacaan dan renungan kita dari Kejadian pasal 13 hari ini. Semoga kita semua belajar untuk enggak egois, menjaga perdamaian, dan selalu percaya sama Tuhan. Dan ingat, jangan cuma rajin baca Alkitab, tapi juga rajin mempraktikannya. Betul banget. Kalau kamu diberkati lewat video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Klik juga tombol loncengnya. Biar nggak ketinggalan petualangan kita membaca Alkitab berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Dadah.